Nah, malam ini secara khusus kita masih melanjutkan tentang penentang iman di akhir zaman, ya. Jadi saya selalu bilang bahwa penentang iman itu tidak datang selalu dari luar, kalau itu sudah pasti yang bertentangan dengan kekristenan, yang menolak Yesus sudah pasti jadi penentang, ya kan? Tapi seringkali tanpa kita sadari, kita jadi orang Kristen, kita mengaku percaya padahal kita sendiri menjadi penentang iman kita itu sendiri. Saudara boleh lihat di dalam Alkitab banyak sekali menceritakan tentang hal ini. Nah, itu sebabnya kita masih lanjutkan ya, penentang iman di akhir zaman. Ya kan? Iman dan sikap hidup di akhir zaman, kita sedang berbicara itu, dan tema kita, subtemanya masih tetap melanjutkan. Sudah minggu keberapa nih, yang kedua ya? Jumat yang kedua apa yang ketiga nih? Yang ketiga kayaknya ya, kita masih lanjutkan penentang iman di akhir zaman. Hari ini kita lanjut yang ke-7. Ya, tentang ciri-ciri penentangan iman itu. Yang ke-7, percaya dengan mulut tetapi menjauh dari hati, ya kan? Jadi sebenarnya hatinya itu ini loh, mengingkari. Orang percaya, padahal hatinya belum tentu. Jadi hanya percaya sebatas mulut, tapi apa? Hatinya menjauh, atau sebenarnya hatinya dalam bahasa lebih kasar mengingkari gitu loh. Nah, coba saudara buka dulu dalam Yesaya pasal 29. Kitab Yesaya pasal 29. Yesaya pasal 29, saudara. Mungkin kita tidak selesai juga hari ini, kita akan lanjutkan, mudah-mudahan minggu depan itu sudah terakhir. Nanti kita akan ganti subtema baru. Ya kalau Tuhan tidak berikan satu pemahaman baru lagi ya. Kedua, kadang datang sesuatu yang baru gitu diingatkan. Yang ke-7 sekarang yaitu percaya dengan mulut tetapi menjauh dari hati. Artinya apa? Kita percaya tapi hati kita sebenarnya mengingkari. Jadi tidak sinkron antara hati dengan pengakuan mulut. Sudah, Yesaya 29 ayat 13 sampai 14 saya bacakan di sini. Ya kan, ini seruan ke Nabi Yesaya ya kan, khususnya untuk mengingatkan bangsa Israel yang dibilang sudah dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan sudah nyatakan kebaikan, kemurahan bagi bangsa ini. Tapi perhatikanlah ayat 13 ini. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini, bangsa siapa ini? Israel. Datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan, padahal apa? Hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ayat 14, maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orang yang berhikmat akan hilang dan kearifan orang-orang yang arif akan tersembunyi. Jadi itu dampaknya. Hidup tidak berhikmat, hidup tidak bijaksana. Kenapa? Bangsa ini di sini dikatakan Yesaya kepada bangsa Israel, mereka nih orang Israel itu, mereka hanya apa? Memuliakan Tuhan hanya dengan mulutnya. Ya kan? Hanya dengan bibirnya, padahal apa? Hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi mulutnya ini memuji Tuhan, mulutnya ini memuji Tuhan, hatinya enggak gitu loh. Artinya apa saudara? Mulut kita mengaku percaya, beriman, tetapi hati kita apa? Tidak percaya. Percaya. Makanya Alkitab bilang kalau sekedar percaya dengan pengakuan mulut, iblis juga percaya bahkan apa? Gemetar. Berarti lebih hebat iblis dong. Lebih beriman dong dari kita. Ya kalau sebatas dalam konteks itu loh ya kan. Nah jadi begini loh, artinya mulut kita mengaku percaya, mengaku beriman, tapi hati kita sebenarnya tidak, saudara. Hati kita tidak, saudara. Nah, jadi saudara, jadi antara pengakuan mulut dengan sikap hati percaya itu harus menjadi satu kesatuan. Itu tidak boleh dipisahkan. Nah, saya beri contoh, coba saudara lihat dalam Roma 9 dulu. Lihat dulu Roma pasal 10 maksud saya. Roma pasal yang ke-10.
Sudah dapat? Roma 10 ayat yang ke-9 dan 10. Perhatikan situ. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, mengaku, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Jadi pertama di sini dengan hati percaya dibenarkan. Artinya yang membuat kita dibenarkan di hadapan Allah, dibenarkan oleh Tuhan melalui Yesus, di dalam Yesus, itu dimulai dari sikap hati yang percaya. Nah setelah kita percaya, itu kita lontarkan, ungkapkan sikap percaya kita lewat pengakuan mulut kita. Maka di sini dikatakan dengan hati percaya dibenarkan dan dengan mulut mengaku diselamatkan. Jadi kita menerima keselamatan dimulai dengan percaya. Supaya dengan percaya kita dibenarkan. Dampak dari hidup yang sudah dibenarkan, maka kita akan diselamatkan yang kita ungkapkan lewat mulut. Jadi antara percaya dengan pengakuan yang keluar dari mulut itu harus menjadi satu kesatuan. Nah ini sebabnya Paulus bilang kepada jemaat di Roma, dengan hati percaya kamu dibenarkan dan mulut mengaku kamu diselamatkan. Nah kita tuh benar bukan karena kita benar, tapi kita benar karena dibenarkan. Ingat dalam konteks iman Kristen kebenaran kita bukan karena kita benar. Yesaya bilang kesalehanmu pun seperti kain kotor. Ya kan? Kesalehanmu seperti kain kotor, kain lara. Saudara bayangkan yang kotor, saudara buat lap sesuatu lagi jadi kotor malah. Nah saudara bayangkan kalau kita hidup kepercayaan kita hanya dengan konteks, dengan kekuatan kita sendiri. Yang dasar awalnya waktu jatuh dalam dosa sudah berdosa. Itu kayak kain kotor, kita mau berbuat supaya kelihatan bersih, tetap kotor. Nah kita butuh sesuatu yang membersihkan kita. Maka Yesaya juga bilang meskipun dosamu merah seperti kirmisi, akan diputihkan putih seperti salju, dosamu merah seperti kain kesumba akan diputihkan seperti bulu domba. Artinya apa? Tuhan yang mengerjakan itu dalam hidup kita. Nah waktu kita terima dengan percaya hati, sungguh-sungguh kita dibenarkan. Dan dampak kebenaran itu kita mengaku dengan mulut. Maka keselamatan menjadi bagian hidupan kita. Amin. Nah itu yang dimaksud saudara ya. Jadi yang ketujuh penentang-penentang iman tuh hanya percaya dengan mulut. Tetapi sebenarnya menjauh daripada apa? Dari hati kita. Percaya ya kan. Nah buka lagi satu ayat. Markus pasal yang ke-7. Ayat 6-8. Jawab Yesus kepada mereka. Maksudnya kepada orang-orang apa? Ahli Taurat itu. Biarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan apa? Iya, padahal hatinya jauh. Nah, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi saudara ini Markus dalam Injil Markus ini merupakan kutipan yang menjelaskan daripada apa? Surat daripada maksud saya dari kitab Yesaya tadi ya kan. Jadi saudara lihat penentang iman yang ketujuh. Percaya dengan mulut tetapi apa? Menjauh dari hati. Nah orang-orang seperti ini perhatikan. Biasanya dia menjadi orang frustrasi di dalam mengiring Tuhan. Dia frustrasi dengan imannya. Banyak orang Kristen akhirnya frustrasi dalam imannya. Kenapa? Karena dia hidup seperti ini. Percaya dengan mulut hatinya enggak. Akhirnya dia lama-lama bosan hidup kekristenan kok cuma begini-begini. Saya tidak mengalami sesuatu. Akhirnya jenuh saudara, frustrasi. Kalau toh masih tetap ada di gereja ya karena kegiatan agamawi aja. Nah tapi waktu kita percaya sungguh dari hati keluar dari mulut, kita akan lihat janji kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudara lihat tokoh-tokoh dalam Alkitab ini. Percayanya luar biasa lalu mereka nyatakan itu. Saudara lihat Petrus yang pernah menyangkal ya kan. Begitu dia mengalami itu sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Apa waktu Roh Kudus telah dicurahkan, memenuhi hatinya. Sampai dia bilang, dengar orang-orang ini bukan mabuk seperti yang kau sangka.
Mereka sedang dipenuhi sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan, itu Roh Kudus akan dicurahkan pada mereka dan dia berkhotbah luar biasa. Padahal dulu takutnya luar biasa. Ya. Begitu dia berkhotbah 3.000 orang sekali bertobat. Saudara, kenapa saudara? Petrus ini udah nggak main-main lagi, hatinya percaya, mulutnya mengaku segala kedahsyatan Tuhan dalam hidupannya. Amin. Nah, ini namanya hidup beriman sungguh-sungguh. Nah, penentang-penentang iman sebaliknya saudara ya. Percaya dengan mulut tapi hatinya menjauh. Itu yang keberapa? Yang ketujuh. Nah, yang kedelapan, penentang-penentang iman di akhir zaman yang kedelapan tidak menggantungkan sepenuhnya hidup ini kepada Tuhan. Jadi mereka tidak menggantungkan hidupnya kepada Tuhan sepenuhnya, sebulat-bulat hati. Coba saudara perhatikan ayat dalam Injil Yohanes pasal 15. Nanti kita lihat situ. Yohanes pasal 15, kita lihat di situ. Di situ dikatakan, saya baca ayat 1 sampai ayat ke-8. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan apa? Ayat ke-8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Siapa pokok anggur yang Yesus maksud nih? Akulah, berarti dirinya sendiri. Dia menggambarkan dia tuh pokok anggur. Setiap ranting kepadaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Supaya lebih, siapa nih ranting nih? Gambaran siapa? Gereja Tuhan, orang yang percaya itu. Ya kan? Artinya harus melekat karena dia pokok. Terus, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Sudah bersih, artinya sudah sungguh-sungguh berubah, sudah mengalami sesuatu pertobatan lah katakan gitu ya. Hidupnya sudah dipulihkan kira-kira begitu, ya kan? Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi bisa berbuah karena kita melekat terus pada pokok anggur. Ini saya berbicara tentang kebergantungan, menggantungkan sepenuh hidup hanya kepada dia. Lalu ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampaknya ke dalam api lalu dibakar. Jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah sebagai muridku. Saudara lihat di sini Yesus menggambarkan dia itu pokok anggur, lalu kita ini sebagai ranting atau cabang atau carangnya saudara ya kan. Nah di Yesus bilang kamu kalau tidak melekat pada aku, kamu tidak bisa buat apa-apa. Nah saya beri contoh aja saudara, ambil aja satu pohon, sebuah pohon, saudara potong ranting atau cabang, campakan tinggalin. Bisa hidup enggak? Tunggu waktu pasti kering. Karena apa? Dia tidak ada sumber kehidupan yang mensuplai kehidupan bagi cabang itu. Atau ranting itu. Nah ini gambaran kita saudara. Maka Yesus bilang apa? Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah sekarang kita lihat ayat 3. Kita lihat ayat 3 maka di situ dikatakan demikian. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Nah di sini Yesus berkata kamu sudah bersih. Artinya apa? Kamu sudah bertobat atau kamu sudah apa? Dipulihkan atau sudah dibenarkan. Ya. Jadi waktu kita hidup dalam dia, artinya kita sudah dalam Tuhan, kita betul, kita sudah apa? Dipulihkan. Ya. Tapi kita harus tetap terus apa? Menggantungkan hidup kita kepada dia. Langsung lanjutkan lagi di ayat 4. Dijelaskan begini, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah di sini katakan, di sini penekanannya itu
setelah bertobat, setelah mengalami satu pemulihan dalam Kristus, kita harus tetap untuk hidup sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Jadi Tuhan membersihkan kita, Tuhan memurnikan, Tuhan menyelamatkan kita. Ya kan, dia pulihkan hidup kita sehingga kita mengalami pertobatan, bukan stop sampai di situ, tapi ada kebergantungan terus kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Maka saya bilang pertobatan itu bukan hari ini aja, setiap hari kita bertobat. Setuju? Coba baca doa Bapak kami, ampunilah kami akan kesalahan kami. Besok kita berdoa juga harus keluar kata itu. Kenapa? Hari ini kita bertobat, kita sebentar lagi keluar, kita bisa buat salah. Makanya pertobatan itu berulang-ulang. Tapi pertobatan kita nih sekali lagi bukan untuk kita diselamatkan. Saudara ngerti ini. Jadi waktu saya beri contoh gini, misalnya saya habis melakukan satu kesalahan. Tadi bohongin orang. Saya mau tanya, keselamatan hilang nggak? Hilang nggak? Tidak. Tetapi saya mendukakan Roh Kudus. Tidak hilang. Kalau hilang berarti keselamatan karena perbuatan baik dong. Masa hanya gara-gara saya bohongin teman saya langsung hilang. Berarti kan keselamatan tuh receh-receh banget hanya dibandingkan dengan apa? Karena berbohong ya kan. Karena saya tekankan, dulu saya pernah dengar seorang pengkhotbah mengkhotbahkan ini. Saya bilang gila kayak gini nih ajaran. Berarti keselamatan kita bukan lagi anugerah tapi perbuatan baik. Ya kan? Roh Kudus ada dalam kita. Nah waktu saya berbuat satu kesalahan bukan berarti keselamatan hilang, berarti keselamatan masuk keluar dong. Enggak, tetapi kita mendukakan Roh Tuhan, Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus bisa berduka? Karena Roh Kudus itu pribadi, ada pikiran, ada perasaan, ada apa? Kehendak. Nah kita bersyukur saudara, dalam perjanjian lama, Roh Tuhan itu hanya untuk orang tertentu. Hanya untuk nabi, untuk imam, dan untuk raja. Begitu salah, roh itu undur seperti Saul. Roh Allah undur, yang masuk roh apa? Roh setan, ya kan? Tapi di akhir zaman ini kita zaman Yesus dicurahkan untuk bagi gereja Tuhan. Maka saya beri nama itu gereja apa? Urapan akhir zaman. Semua kita diurapi yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Amin. Maka saudara lihat sebelum Yesus naik ke surga dia bilang jangan kemana-mana kan. Semua gereja Tuhan ya kan diurapi oleh Tuhan saat itu. Sehingga mereka hidup berjalan dalam kekuatan kuasa Allah. Makanya Alkitab bilang roh dalam kamu lebih besar daripada roh ada dalam dunia ini. Nah itu tetap kita terima Roh Kudus itu. Tidak masuk keluar. Seperti dalam konteks perjanjian lama. Tidak semua diurapi, hanya 3. Nabi, imam dan raja. Dan itu bisa undur. Kita enggak. Tetapi waktu saya melakukan sesuatu yang tidak sesuai. Roh itu bersedih. Dia berduka. Ya, nah itu sebabnya saudara setelah kita terima Yesus, kita bertobat, kita sudah dipulihkan, kita harus tetap terus apa? Hidup bergantung apa? Sepenuhnya hanya kepada Tuhan, ayat yang keempat itu. Nah sekarang kita akan lihat, apa dampaknya kalau kita benar-benar bergantung kepada dia terus, benar-benar bertobat, bergantung sepenuhnya, apa dampaknya? Yang akan kita terima dalam kehidupan kita ini. Jadi dampak positifnya lah gitu kira-kira. Nah ayat 5 perhatikan. Ayat 5 situ dikatakan begini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi yang pertama dampak waktu kita benar sudah dipulihkan Tuhan, kita hidup bergantung penuh hanya kepada Tuhan. Maka yang akan kita terima dampaknya, hasil yang positifnya, kita akan menghasilkan buah. Jadi buah itu bukan karena dipaksa-paksa. Buah itu otomatis keluar waktu kita hidup sudah bertobat, lalu kita bergantung penuh tetap kepada Tuhan itu, kita akan menghasilkan buah. Apa buah apa aja? Buah pertobatan. Ya dong, orang bertobat harus ada dong bukti pertobatannya, buahnya. Ya kan, kalau dulu judi, ya kan, bertobat masih nyanyi lagu judi, ya itu tanda tanya, saudara udah bertobat atau itu hanya pengakuan aja, kita enggak tahu ya kan. Nah, jadi pertama menghasilkan buah yang namanya buah pertobatan. Yang kedua apa? Buah roh. Galatia 5 dimulai dengan kasih,
Karena itu dasar Kristen. Kasih, damai sejahtera, sukacita, penguasaan diri, kelemah lembutan, ya kan, kemurahan, semua ada 9 itu akan terpancar keluar dari kehidupan kita. Waktu kita sudah bertobat sungguh-sungguh lalu hidup bergantung pada Tuhan, ini Roh Kudus akan kerjakan ini dalam kehidupan kita. Menghasilkan 9 sifat roh itu dalam kehidupan kita akan terpancar keluar itu. Jadi bukan dipaksa-paksa. Ya kan? Terus buah apa lagi? Buah pelayanan. Akhirnya kita rindu jadi berkat bagi orang lain, buat pelayanan. Saudara boleh baca dalam Yohanes pasal 4 itu. Wanita Samaria yang berdosa yang udah punya kumpul kebo 6 kali itu. Berjumpa Yesus, bertobat. Nah saudara, berikutnya dia melayani sesama orang Samaria sampai banyak orang Samaria bertobat melalui apa? Kehidupan wanita itu Samaria ini. Artinya apa? Dia mengeluarkan buah pelayanan. Nah, hari ini kita harus mengeluarkan buah pelayanan itu. Amin. Saudara bawa jiwa misalnya itu saudara tahu itu buah pelayanan yang kita bawa loh. Itu semua ada perhitungan di hadapan Tuhan. Jadi mengeluarkan buah pertobatan, buah roh dan buah pelayanan ya. Saya mau tanya, yang membawa jiwa itu atau yang menghasilkan domba itu gembala atau domba? Hah? Domba yang beranak kan domba, gembala cuma kasih makan supaya dia gemuk, dia sehat, dia kuat, akhirnya bisa menghasilkan apa? Anak. Bukan gembalanya beranak keluar domba, nggak ada saudara. Nah saudara tahu, saudara itu harus menunjukkan menghasilkan buah pelayanan. Di sini kita dengar firman setiap hari, Minggu, Jumat seperti ini kita diajarkan supaya apa? Kita menjadi orang-orang yang sehat dalam Tuhan itu loh. Secara iman, secara rohani, akhirnya kita menghasilkan buah pelayanan. Caranya yang masing-masing Tuhan akan bekerja lewat kita. Begitu loh ya, aku mau Tuhan jadi alat dalam tangan Tuhan untuk menyenangkan banyak jiwa datang pada Tuhan. Tuhan akan buka jalan. Itu kan perintah agung. Matius 28, pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Ya kan? Itu bukan hanya untuk pendeta, semua orang percaya. Nah gembala hanya kasih makan supaya dombanya sehat, gemuk, akhirnya apa? Beranak. Ya kan? Jadi jangan salah paham saudara-saudara harus menghasilkan. Buah itu, buah pelayanan ada jiwa-jiwa diselamatkan. Amin? Nah itu ya. Jadi itu kita lihat dampaknya apa? Berbuah banyak, terus kedua, permintaan kita atau doa-doa kita akan dikabulkan. Perhatikan ayat 7. Jadi ingin gak doanya dikabulkan? Perhatikan ayat 7. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wih enak banget dong ya. Berarti minta lagi stand 1 lagi tambah. Dengar baik. Waktu kita dalam Tuhan, Tuhan memimpin, pasti permintaan kita akan dikendalikan oleh Tuhan, oleh firman. Jadi kedaulatan Tuhan atas hidup kita tetap berjalan, dia tahu yang terbaik. Jadi bukan minta ngawur-ngawur saudara, kita tahu, kita punya kepekaan kok untuk mengukur. Tuhan aku minta supaya aku jadi konglomerat. Gila lu sekarang ini udah sombong ampun-ampun. Jadi konglomerat ya kan, lu malah ninggalin gua nanti ya kan. Jadi pasti permintaan kita tidak mungkin tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Amin. Makanya di sini Yesus bilang kan, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah saja apa yang kau kehendaki dan kamu akan menerimanya. Pasti permintaan kita tahu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi enggak yang aneh-aneh ya. Terus yang dampak yang ketiga, yang dampak positifnya, ayat ke-8. Di situ dikatakan dalam hal inilah Bapakku apa? Dipermuliakan jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah muridku. Jadi yang ke-8 saudara lihat ini, lihat. Tuhan akan akhirnya dipermuliakan melalui apa? Kehidupan kita yang pertama. Yang kedua bukan hanya itu saudara. Menunjukkan bahwa kita adalah murid-muridnya Tuhan yang sungguh-sungguh. Jadi ada 3 dampak ya. Berbuah banyak, permintaan kita atau doa-doa kita dikabulkan, dan akhirnya Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Itu yang baiknya, yang positifnya. Nah sekarang kita lihat kebalikannya, dampak negatifnya. Artinya yang tidak mau sungguh-sungguh gitu loh, menggantungkan sepenuh hidup kepada Tuhan. Apa dampaknya? Perhatikan ayat ke-6.
Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia apa? Dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar, ya kan? Jadi dibuang keluar artinya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Dibuang keluar sudah nggak diperhitungkan. Yang kedua apa? Menjadi kering. Udah dibuang keluar jadi kering, ya kan? Artinya apa? Kita kering secara rohani, saudara. Akhirnya sudah hidup ya udah nggak jelas. Kristen sih masih Kristen, KTP masih. Tapi rohani kita mati, udah jadi kering, nggak bisa ngapa-ngapain. Bisa nggak tetap ke gereja? Bisa nggak tetap melayani? Bisa. Orang ini kegiatan gerejawi ini siapa aja yang bisa kok. Tapi rohani kita kering, itu akhirnya mati, ya kan? Jadi dampaknya itu dibuang keluar, artinya tidak diperhitungkan lagi oleh Tuhan, dan kedua menjadi kering, ya kan, rohani kita kering. Dan yang ketiga dikumpulkan dan dibakar, artinya apa? Hidup dalam kebinasaan. Nah, jadi saudara lihat nih dampak daripada penentang-penentang iman itu ya. Yang kedelapan tidak menggantungkan sepenuhnya hidup ini kepada Tuhan. Makanya saya bilang kita harus menggantungkan. Makanya Yeremia 17 jelas, baca ayat 5-8. Terkutuklah orang menengah manusia dan kekuatan sendiri. Bla 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 terus. Tapi selanjutnya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ini kan ekstrim banget perbedaannya ya. Ini yang ke-8. Kita masuk yang ke berapa? Yang ke-9. Cepat aja. Berarti kita cuma sampai 9, saudara. Nanti kita akan lanjutkan berikutnya ya. Yang ke-9, penentang-penentang iman akhir zaman, ciri-cirinya ada hidupnya hanya penuh dengan argumentasi terhadap firman Tuhan. Artinya apa, saudara? Artinya kita dengar firman Tuhan tapi tidak menerima, melainkan mengeluarkan argumentasi terhadap firman tersebut. Intinya adalah apa? Menolak. Dengar firman tapi itu hanya untuk argumentasi. Kadang-kadang kita bilang, wah ini cocok buat si A firman. Wah ini cocok B. Tapi begitu firman Tuhan berbicara tentang berkat, nah ini untuk gua nih. Hanya argumentasi, saudara. Ya kan? Coba saudara lihat dalam Ibrani pasal 3. Jadi hidupnya hanya penuh dengan argumentasi terhadap firman Tuhan. Lain kalau kita sekolah teologi ya loh ya. Itu bukan argumentasi untuk kita mau menolak, untuk cari supaya titik temu kebenaran semakin kaya kita, ya kan? Kita dulu kalau kuliah, saudara, saya banyak zaman saya ini Pak Tim dulu, kita waktu masih kuliah itu sampai kadang-kadang kita suruh buat paper, tapi paper ini presentasikan depan mahasiswa dan dosen yang ngajar. Itu disanggah, dilatih supaya kita memiliki satu pemahaman yang lebih benar, ya kan, saling kuat. Tapi kalau yang kayak kita dengar firman gini, jangan tuh argumentasi, saudara. Saya pernah dulu ingat saya KKR di kota Cilacap. Waktu itu bersama IGM kan, terjadi tuhan lawatan. Begitu selesai saya turun ada seorang bapak. Dia panggil mau ketemu. Saya pikir mau konseling kawan. Ternyata dia kritik saya tentang firman Tuhan. Tadi bapak ada kata-kata yang salah. Dalam hati saya, salah tuh bukan dalam itu hanya kata, tapi dia punya substansinya benar, cuma kata-kata tertulis kan bisa aja enggak saya baca atau terlewatkan enggak. Akhirnya saya dengar dari orang-orang itu, wah itu udah kacau tuh. Dulu udah pelayanan, sekarang udah tinggalkan pelayanan. Ini kan berargumentasi, yang lain diberkati akhirnya dia gitu-gitu aja. Ya kan? Nah sudah, Ibrani pasal yang ketiga. Ibrani pasal ketiga saya baca, ini agak panjang enggak apa-apa ya. Ayat 7-15 cepat saja. Ya, Ibrani 3 ayat 7 sampai dengan ayat 15. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan apa? Keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, lihat. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya, itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat apa?
perhentianku. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat ya, dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Ayat 15, tapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan apa? Hatimu seperti dalam geraban. Jadi saudara lihat di sini, yang ke-9, poin yang ke-9 ini berbicara tentang apa? Hidup hanya penuh dengan apa? Argumentasi terhadap firman. Banyak orang datang gereja itu bukan karena dia haus untuk menerima, tapi untuk mengargumentasi setiap firman yang dia dengar. Akhirnya apa? Kita nggak dapat apa-apa, saudara. Makanya di sini Ibrani bilang, hari ini kalau kau mendengar firman-Mu jangan keraskan. Artinya apa? Kita terima, bukan menjadikan argumentasi. Nah, hati-hati saudara, di akhir zaman banyak orang seperti ini. Makanya saya selalu katakan ya, kita belajar firman itu bukan untuk kita menguasai firman. Tapi kita belajar firman supaya firman menguasai kita. Amin. Kan Mazmur bilang, pemazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang dalam jalanku. Jadi kita belajar firman Tuhan bukan supaya kita pintar, otak kita penuh, sehingga kita rasa kita menguasai firman. Akhirnya orang-orang gini argumentasi aja kerjanya. Lupa pelayanannya, menginjilan. Iya kan? Ribut, hanya adu jago. Saya sampai pernah bilang sama pendeta-pendeta teman kita ini sebenarnya belajar Tuhan kalau mau jujur. Dia tuh maha akbar, Allah yang maha besar. Kita enggak bisa tahu sejelas-jelasnya. Saya bilang kita tuh seperti sedang belajar apa? Gajah ditaruh dalam peti tertutup. Lalu dibolong-bolong banyak. Lalu masing-masing suruh pegang. Dia pegang ekornya. Wih, gajah tuh kayak tali. Satu pegang belalai, gajah tuh kayak selang air. Pas dia pegang apa? Belalainya. Satu pegang kakinya. Wih, gajah kayak pohon kelapa. Ya kan? Satu pas pegang. Wih, gajah kayak daun keladi. Pakai kupingnya. Satu pegang apa? Kena pas pegang. Dia punya apa tuh? Belalai, apa? Gading, ya kan? Ih, dia kayak anak panah ya, runcing ya kan? Nah saya mau tanya, itu semua benar nggak? Tapi enggak utuh. Kita saudara, saya tidak mengenal Tuhan sampai seutuhnya, karena kita ini kecil. Tapi kita percaya, makanya Alkitab meskipun engkau tidak melihat, tapi engkau percaya. Ya jujur aja saudara, orang ribut tentang Tritunggal, waduh argumentasi. Saya sampai pernah tanya, sekarang saya mau tanya dengan teman-teman sesama hamba Tuhan. Kita percaya Yesus karena mengerti Tritunggal atau enggak? Enggak ada. Saya ingat sampai dosen saya dulu Pak Yonatan Trisna bilang, emang ini hal yang kita enggak bisa pahami sampai sejauh-jauhnya. Ya kan? Kalau toh kita berusaha mengerti itu hanya keterbatasan kita aja, tetap dalam terbatas. Dia mau, Allah yang maha besar tuh loh. Jadi saudara lihat, kita belajar firman bukan untuk supaya otak penuh, lalu apa? Kita menguasai firman, Mbak. Justru kita izinkan firman yang menguasai kita. Kalau engkau tinggal dalam aku, kata Yesus, dan firmanku tinggal dalam engkau. Minta, ya kan? Ya, jadi saudara lihat. Nah, saya beri contoh sebagai ayat pembandingnya. Ya kan? Buka Matius pasal 18, ayat 1 sampai 6, perhatikan nih. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Itu judul perikopnya. Jadi rupanya ini murid-murid sedang debat ya kan. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan berkata, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Katanya, karena mungkin masing-masing pikir saya, adu argumentasi. Petrus bilang gua dong, paling dekat. Yakobus bilang enak aja, gua juga diajak tiap hari. Yohanes lagi datang, saya juga ya kan. Akhirnya ribut ya kan. Untuk siapa terbesar. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata padamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat,
dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti di dalam namaku, ia menyambut aku. Makanya ayat 6 dikatakan, tapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ditenggelamkan dalam laut. Pertanyaannya, kenapa Yesus panggil anak kecil? Lebih pantas panggil orang ahli Taurat dong. Sarjana teologi itu, Mek. Namanya udah ahli Taurat. Kan lebih apa? Lebih wah dong kalau Yesus panggilnya. Kalau lu nggak kayak dia nih, belajar hebat nih ya kan, menguasai Taurat. Harusnya lebih pantas dia panggil anak kecil. Kenapa? Kenapa ada? Pertama, anak kecil tuh polos. Saking polos mudah dibohongin, makanya ya kan. Dia diajarkan apa dia terima itu. Lihat anak kecil. Mamanya mau makan enak sama teman-temannya, janjian kita pergi makan ya kemana, ke McD. Tapi jangan bawa anak-anak loh ya. Pas mamanya siap-siap hari hanya, sudah banyak anaknya umur 4 tahun, 5 tahun merengek, nangis minta ikut. Mamanya bilang, jangan nak, mama mau ke dokter, mau disuntik, kamu mau disuntik. Oh iya, dia enggak mau ikut, padahal mamanya pergi makan, ya kan? Kenapa dia percaya? Polos, mudah dibohongin. Paling mudah orang culik anak kecilnya dengan permen, culik. Nggak mungkin sebesar Stanley mau diculik dengan permen. Kecuali kalau yang culik yang lain ya kan. Ya kan? Karena apa? Anak kecil tuh polos. Makanya Yesus bilang jadi seperti anak kecil polos. Lu gak usah terlalu banyak apa? Berargumentasi macamnya, dengar firman, terima firman. Hidupi dan jalankan firman. Amin. Yang kedua, anak-anak kecil tuh apa? Hatinya tulus. Dia polos, dia tulus. Dia kalau lagi main, dia bawa roti. Saudara tahu, dia patah dua misalnya lagi main bareng-bareng. Lu mau? Dia kasih. Udah dia kasih, udah selesai. Kalau kita kasih, ya gue maksudnya nanti. Kalau gue lagi kepepet, gue minta balik. Apa? Gue lihat. Jadi ngutangin gitu loh. Ya kan, anak-anak kecil tuh polos, makanya apa yang kita ajarkan itu akan membentuk karakternya. Yang kedua apa dia? Tulus. Dia bagikan sesuatu nggak ada ya kan. Yang ketiganya apa lagi? Anak kecil hatinya tuh belum ada kebencian, belum ada dendam, hanya pengampunan. Si Joni main sama Jono ya kan. Tahu pulang si apa? Joninya nangis ya kan. Berantem. Ngadu mama, kenapa kamu itu dianu apa? Jono ya kan? Ya udah, 1 jam kemudian Joninya datang lagi, Jono main. Mak yang datang, diapain? Ayo datang samperin. Udah ribut, mama saling bela anak. 7 turun nada ngomong, anaknya sudah main. Kenapa hatinya tuh nggak ada kebencian, nggak ada dendam, ya kan? Penuh pengampunan. Maka Yesus bilang kamu harus seperti anak kecil. Kalau mau masuk dalam kerajaan, polos, tulus, hati penuh dengan pengampunan, tidak ada kebencian. Selanjutnya apa? Tidak ada dendam. Yang selanjutnya apa? Anak kecil itu apa? Rendah hati. Coba undang, bikin nanti acara apa? Kita punya anak kalau ada ulang tahun, undang deh. 4, 5 tahun kita undangin semua kan. Undangnya 30 atau 40 orang, sedain kursi cuma 10. Begitu sudah datang 10 kurang nggak kursinya? Anak-anak karena tante punya rumah nih kursinya kurang, anak-anak duduk di bawah, mereka akan duduk. Nggak ada masalah. Coba emaknya, bapaknya. Bapak-bapak, ibu-ibu, karena kursi saya nih kurang, jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu tidak keberatan silakan duduk di bawah. Itu langsung balik badan sambil ngomel-ngomel, sialan gue kalau tuh nggak datang, gue dianggap apa nih, gue nggak minta diundang. Ya kenapa? Kadang-kadang kita nih sombong, anak kecil itu rendah hati, amin. Dia nggak ada, nah maka Yesus panggil murid-murid, tidak banyak ngomong, dia ambil anak kecil, dia taruh di tengah. Mau masuk kerajaan surga, terbesar ini contoh. Ayo saudara, kita harus jangan jadi orang suka berargumentasi. Kalau mungkin kita karena tidak tahu, kita pengen mengerti firman Tuhan, tanya, nggak apa-apa. Bukan argumentasi loh, bukan saling mau berdebat. Saya jujur, 4 sudah lihat di YouTube tuh, yang para ahli teolog ya kan, debat-debat. Lu kapan kerjanya gitu loh.
Sementara Alkitab bilang Tuhan sudah begitu menghuni pengerja kurang. Ayo dong kita sama-sama melayani ya kan. Kalau tuh debat udah di sekolah lah, sekolah teologi lah masih emang wadahnya. Kalau depan umum kan ditonton orang, semua nonton ribuan orang kan. Lihat. Jadi saudara lihat, penentang-penentang iman di akhir zaman hidupnya hanya penuh dengan apa? Argumentasi terhadap firman Tuhan. Maka Yesus bilang, jadilah seperti anak kecil. Maka dalam Injil Matius 7:21 kan, bukan setiap orang yang berseru kepada orang Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tapi orang yang melakukan kehendak-Ku. Saya kira sampai di sini dulu kita jadi sudah sampai poin ke-9. Kita lanjutkan minggu yang akan datang. Haleluya.